Halo pemirsa Sobat Pena, situasi di Timur Tengah kian memanas. Serangan besar-besaran dilaporkan menghantam wilayah Tel Aviv setelah Iran meluncurkan gelombang rudal dalam waktu singkat. Serangan rudal yang diluncurkan Iran dilaporkan menghantam setidaknya 17 lokasi di Tel Aviv dan sekitarnya pada Rabu 1 April 2026. Dampak serangan ini cukup signifikan. Di wilayah Bnei sebanyak 14 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Siren peringatan terdengar hampir di seluruh wilayah Israel. Menurut laporan media internasional, serangan Iran merupakan gelombang keempat yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari 2 jam. Hal ini menunjukkan intensitas serangan yang tinggi dan terkoordinasi. Tidak hanya itu, situasi semakin kompleks dengan adanya serangan drone yang diluncurkan oleh Hizbullah dari Lebanon. Serangan drone ini menargetkan sejumlah titik strategis, mengindikasikan adanya koordinasi militer antara Iran dan Hizbullah. Serangan simultan antara rudal dan drone ini menciptakan ancaman ganda dari dua front berbeda, memperbesar tekanan terhadap sistem pertahanan negara. Siren peringatan juga dilaporkan berbunyi di sejumlah pangkalan militer penting, termasuk Tel Nov dan Palmashim di bagian selatan. Okay guys, we gotta get off the roof. These are coming down right next to us here. וואו! הכל נופל לנבטים, אני אומר לך מתקפה אחת החזקות. תדרוך בסוף שבוע כשהדברים הם ברורים. Serangan balasan dari Iran ke Israel memicu kepanikan di parlemen Israel atau Knesset. Para anggota parlemen menghentikan sidang dan segera berlindung di bunker setelah sirine peringatan berbunyi. Berdasarkan media Israel, sidang pleno yang tengah membahas anggaran ini langsung dihentikan dan siaran langsung yang ditayangkan pun terputus. נעשה תדרוך בסוף שבוע כשהדברים הם ברורים. Inilah detik-detik saat rudal Iran menghantam fasilitas militer milik Amerika Serikat. Tentara Amerika Serikat harus berlindung di bunker yang ada untuk menghindari serangan Iran. Iran pun terus melancarkan serangan balasan ke sejumlah target militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Everybody over here is good. Yeah. Good. I saw that one come in. You guys all right? שלי, באותו רחוב מול הבית ממש. וואי.
Di daerah pendudukan Israel di Petah Tikva, asap dan kobaran api terlihat membumbung usai serangan rudal Iran terbaru dilaporkan menghantam sebuah garasi dan memicu kebakaran. Petah Tikva yang terletak sekitar 10 km di sebelah timur Tel Aviv menjadi salah satu target berulang Iran selama eskalasi perang antara kedua negara dengan beberapa insiden signifikan yang melibatkan pecahan rudal dan submunisi. Lima pekan konflik Amerika-Israel dengan Iran, rudal-rudal Iran terus menghujani Israel serta objek militer Amerika di kawasan Teluk. Rudal jenis hipersonik seperti Fatah 2 dan balistik Horamshar 4 ditakuti Israel. Kecepatan rudal-rudal Iran dikenal ekstrim, mampu bermanuver dan menjelajah dengan jangkauan sangat jauh hingga ribuan kilometer. Bahkan rudal Iran mampu menembus sistem pertahanan udara Israel yang canggih seperti Iron Dome serta Arrow 3. Dalam rekaman video amatir, bahkan rudal Iran mampu bermanuver menukik menghindari sistem pertahanan Israel. Data dari Iran Watch, kemampuan rudal-rudal hipersonik dan balistik Iran mampu menjangkau hingga wilayah proksi Amerika dan Israel. Iran pernah dilaporkan melakukan uji rudal balistik sejauh 4.000 km namun dibantah Iran. Jika melihat dari daya jangkaunya yang ribuan kilometer, bukan tidak mungkin bisa mencapai sejumlah negara di Eropa. Kemampuan rudal-rudal Iran ini mengancam target Israel dengan waktu reaksi yang minim dan daya hancur yang besar. Serangan rudal Iran memicu kekhawatiran militer Israel dan Amerika karena berhasil melewati perisai pertahanan. Iran telah mengembangkan lebih dari 3.000 rudal balistik, mulai dari rudal jarak pendek hingga jarak jauh. Eskalasi perang Iran memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan serangan rudal balistik pertama dengan mengarah ke daerah militer Israel yang berada di wilayah Palestina Selatan. Serangan yang dilakukan Yaman sebagai bentuk aliansi baru untuk terlibat dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Kelompok-kelompok di Irak kini pun ikut campur terhadap perang yang terjadi di Timur Tengah. Kelompok yang didukung Teheran itu berulang kali menyerang Amerika, baik di pangkalan pasukan, misi diplomatik, hingga fasilitas minyak. Pesawat tempur Amerika pun terlihat di atas Al-Hanabiyah, Irak, mengeluarkan suara tembakan dan mengakibatkan kehancuran di daratan. Kementerian Pertahanan Irak menyebut ada 7 personel militer yang terluka dan 13 orang lainnya cedera. Sementara itu, lebih dari 1 juta warga Iran dimobilisasi di tengah meningkatnya spekulasi rencana operasi darat oleh Amerika Serikat dan Israel. Media militer Iran menyatakan kesiapan penuh dan menyebut wilayah Iran sebagai medan tempur bagi pasukan yang terlatih. Kini dengan masuknya secara aktif Yaman dan Irak, peta konflik menjadi semakin rumit. Dunia internasional mengkhawatirkan bahwa keterlibatan Yaman dan Irak akan memperluas zona perang di Laut Merah yang merupakan jalur perdagangan vital.